Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah fillah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, dan datanglah seorang yang tidak dikenal, dan itu adalah malaikat Jibril yang datang pada Nabi SAW hendak mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Dia bertanya pada Rasulullah 4 hal. Salah satunya adalah dia bertanya tentang masalah ihsan. Akhbirni anil ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan adalah, kata Rasulullah, ketika Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda merasa melihat Allah dan Anda tidak mungkin bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Anda merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, di dunia ini ada dua orang yang baik. Satu adalah orang yang adil dan yang kedua adalah orang yang ihsan. Muhsin namanya. Adil adalah orang yang menunaikan haknya, berimbang. Ketika ada orang yang baik dengan Anda, kemudian Anda balas kebaikannya, itu namanya adil. Tetapi ketika ada orang yang tidak baik dengan Anda dan Anda balas dengan kebaikan, inilah yang disebut dengan ihsan. Ketika seorang hamba dia sudah beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah masuk baik dia. Hamba yang baik. Tetapi dia akan punya gelar muhsin, orang yang ihsan ketika dia beribadah. Kemudian dia merasa bahwa dia beribadah itu melihat Allah Subhanahu wa taala, atau dia merasa bahwa saya sekarang sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, apa hebatnya ihsan ketika seorang ibadah ini? Sejatinya manusia itu adalah kadang-kadang punya sikap bahwa dia senang dilihat oleh orang lain, dia senang dipuji orang lain. Itu kadang manusia punya sikap seperti itu, dan mungkin umum punya sifat seperti itu. Sehingga ketika dia merasa bahwa saya sekarang hendak mau hadir dalam sebuah undangan, otomatis dia akan berpakaian yang rapi, pakaian yang bagus. Dia diundang dalam sebuah acara resmi misalnya, dia akan memilih pakaian yang pantas untuk acara itu. Ketika dia undang oleh seorang gubernur, seorang bupati, apalagi seorang presiden, saya yakin dia akan bingung dengan pakaian apa yang pantas seperti itu. Kenapa? Dia merasa saya akan ketemu dengan orang-orang hebat, maka dia akan berpakaian yang lebih baik dari biasanya. Ketika seseorang merasa bahwa di saat dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahwa yang sekarang saya hadapi adalah Allah, maka yakin bahwa dia pasti akan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dari biasanya. Ketika dia dalam posisi beribadah yakin bahwa saya sekarang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan berbuat sesuatu yang terbaik karena sekarang dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya ketika seseorang punya ihsan, pasti akan berbuat sesuatu yang lebih baik dari biasanya. Ikhwah fillah, ada sebuah kisah. Jadi ada seorang kiai yang karismatik. Dia diundang oleh gubernur, orang gubernur di kantor gubernur pada saat itu. Undangannya adalah hadir di kantor gubernur hari ini tanggal sekian jam sekian, kemudian keterangannya adalah berpakaian full dress. Pakaian full dress itu berarti pakai jas, pakai dasi, berkopiah, bersepatu, lengkap sudah. Nah, sang kiai ini dia sudah berpakaian itu, tetapi dia kemudian dilepas olehnya karena dia merasa malu pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpakaian yang luar biasa itu kepada manusia, sementara dia sendiri kepada mata Allah tidak sehebat itu. Sehingga ketika dijemput oleh kawannya yang hendak rombongan itu, Pak Yai ini kemudian masih berpakaian sarung dengan pakaian batik saja. Maka kawannya ini menegur Pak Yai itu, Pak Yai,
apa jenengan boten supe bahwa undangannya adalah pakai full dress. Maka Pak Yai itu pun bercerita, ya tadi saya sudah berpakaian lengkap full dress, saya berkaca dan saya merasa malu pada Allah Subhanahu wa taala karena saya hendak menghadapi seorang gubernur saja saya begitu persiapannya luar biasa dari si pakaian. Ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa taala saya tidak sehebat ini pakaian saya, maka dia berganti dengan pakaian yang biasa tadi itu gitu ya. Ini punya jiwa ihsan dia gitu ya. Jadi ketika seorang insya Allah ketika punya sikap ihsan di dalam ibadah ini, maka otomatis dia akan persiapkan yang lebih matang, lebih bagus gitu ya ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketika dia sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan lebih maksimal, lebih sempurna, lebih khusyuk karena sekarang dia sedang dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ihsan di dalam ibadah. Dan Allah cinta pada orang-orang yang berbuat ihsan ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita dengan kita punya sikap ihsan. Kita merasa bahwa sekarang kita berhadapan dengan Allah, sekarang kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan itu kita akan bisa meningkatkan ibadah kita yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.